Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah gereja, tanda kutip, yang heboh gitu ya. Sebenarnya ini gereja hebohnya sudah lama gitu ya. Tapi oke lah, saya bahas sekarang. Namanya adalah Church of Scientology. Ya, Church of Scientology. Kok ada gereja yang hubungannya sama sains gitu ya? Sehingga namanya jadi Church of Scientology. Kan menarik ya. Nah, kalau kita lihat logonya di sini, logonya itu huruf S dengan dua segitiga yang mengarah ke kiri atas ya. Tapi kadang-kadang Church of Scientology ini juga sering menggunakan logo salib dengan seperti bintang X gitu ya di tengah-tengah salibnya itu. Seakan-akan ini mau menegaskan ini gerejanya orang Kristen gitu. Walaupun nanti kita akan lihat di Church of Scientology ini tidak sedikit pun membahas mengenai atau mengkhotbahkan mengenai Alkitab. Tapi logonya pakai salib dengan lambang sinar X gitu ya. Menarik ya? Oke. Nah, ini adalah markasnya lah gitu ya. Di Los Angeles. Besar ini. Anda lihat tuh logonya. Salib di atas dan tulisan Scientology ya, keren ini ya. Nah, ini adalah yang di Sydney, Australia ya. Nah, saya ada pengalaman sendiri mengenai Church of Scientology ini di Australia. Singkat cerita, di 1988 kira-kira, setelah lulus dari program sarjana di Bina Nusantara, sebelum saya melanjutkan program S2 di Amerika Serikat, saya sempat mampir di Australia 1 tahun untuk belajar finance dan accounting. Nah, di situ saya berkenalan dengan Church of Scientology. Jadi saya punya pengalaman pribadi. Singkatnya begini, saya sempat masuk Church of Scientology karena saya diajak ketika saya berjalan di sekitar Sydney, ada yang ajak saya, yuk mau dengarkan ini nggak, Church of Scientology. Karena mendengarkan kata-kata church, saya tertarik gitu. Karena waktu itu saya sedang cari gereja di Sydney. Kemudian di situ dia tahu bahwa saya adalah orang IT. Dia menawarkan saya pekerjaan di gerejanya dengan imbalan akan diurusi gitu ya, permanent resident. Asik kan? Tapi sayangnya tidak diberikan gaji, tapi diurusi statusnya menjadi permanent resident. Nah, kemudian saya sempat 1-2 kali mengikuti pertemuan mereka yang menurut saya agak aneh karena tidak membahas sedikit pun mengenai Alkitab. Begitu saya putuskan untuk tidak lagi datang ke sana, tempat di mana saya stay atau tinggal, waktu itu saya tinggal di rumah sebuah keluarga Indonesia, saya selalu diteleponi. Sampai saya nggak enak gitu ya sama yang punya rumah, saya bilang aja, lain kali kalau saya dicari bilang aja saya sudah pindah. Terus saja saya dicari. Untung waktu itu belum zamannya handphone, kalau nggak pastilah handphone saya diteleponi terus. Nah, itu memang hebatnya Church of Scientology, dia tidak mau kehilangan satupun anggotanya meskipun belum resmi jadi anggota. Oke. Nah, ini adalah juga Church of Scientology di Australia, di Chatswood, ini yang paling besarnya. Malah yang di Sydney kalah besar sama Chatswood juga ada di Sydney, tapi yang tadi yang pertama itu di tengah kota, ini di pinggiran Sydney, di Chatswood. Nah, apa itu Church of Scientology yang bikin heboh? Nah, Church of Scientology ini ya sebuah
tanda kutip gitu ya, gereja ya. Tapi sebenarnya dia bukan benar-benar gereja. Tapi kenapa dia pakai kata church gitu ya? Nah, jadi begini. Nanti kita akan lihat ya, salah satu bintang film yang menjadi pemeluk Church of Scientology adalah Tom Cruise yang pemain Mission Impossible, Top Gun gitu ya. Nah, dia salah satunya. Tapi sebelum kita masuk ke Tom Cruise, nah, kita lihat dulu nih, apa itu Church of Scientology? Yaitu ini adalah sebuah agama, tanda kutip ya, yang katanya menawarkan sebuah jalan yang tepat katanya. Dengan kata lain, agama lain nggak tepat. Ini Church of Scientology tepat. Yang memberikan Anda pemahaman yang lengkap dan jelas tentang kondisi spiritual seseorang. Dan hubungan orang itu dengan dirinya sendiri. Jadi dia lebih membahas mengenai si pribadi jemaatnya lah gitu ya. Juga dia membahas kondisi spiritual, juga hubungannya dengan baik dirinya sendiri, anggota keluarga, lingkungan, dan segala jenis bentuk kehidupan. Ya, juga hubungannya dengan alam semesta, alam roh yang maha tinggi. Wah, keren ya. Singkatnya, aliran ini sangat rumit gitu ya. Enggak cukup cuman seperti tadi, oke? Nah, singkatnya, Church of Scientology ini adalah bagaimana kita mengetahui tentang diri kita sendiri, ya. Dan jika diperdalam lagi, ya, ini lebih apa ya? Bukan mengajarkan agama yang sesungguhnya. Nah, nanti dah pelan-pelan ya. Nah, siapa sih yang menciptakan Scientology ini? Ternyata yang menciptakan ini adalah Lafayette Ron Hubbard. Keren namanya ya. Nah, dia berasal dari New Jersey, Amerika Serikat. Ya, Lafayette Ron Hubbard ini, dia seorang pengacara, seorang pembicara, seorang dokter, dan ilmuwan. Dia bukan teolog. Dia nggak pernah belajar ilmu teologi. Karena yang dikatakan tadi, dia seorang pengacara, pembicara, dokter, dan ilmuwan. Nah, di tahun 1950, Hubbard ini menulis buku tentang Dianetik, ya, yaitu hubungan antara metafisika, antara pikiran dan tubuh. Kemudian dia mendirikan apa yang namanya Hubbard Dianetic Research Foundation, ya. Kemudian dari situlah lahirlah Scientology di Februari 1954, ya, yang ditandai dengan berdirinya Church of Scientology tadi, ya. Nah, uniknya, meski disebut church atau gereja, namun aliran ini sangat berbeda dengan kekristenan yang dianut oleh mayoritas penduduk Amerika Serikat. Atau dengan kata lain, meskipun namanya Church of Scientology, ada lambang salibnya, kadang-kadang dipakai yang tadi huruf S dengan segitiga 2 mengarah ke kiri atas, itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan kekristenan. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menipu orang, karena kadang-kadang dia pakai logo salib, ya. Nah, meskipun demikian, ini dia bisa berkembang, ya. Puluhan gereja-gereja baru dan keren gitu gerejanya, ya. Bermunculan di Amerika Serikat, kemudian tadi ada di Australia, bahkan ada di Bangkok dan Filipina. Indonesia untungnya tidak masuk, ya. Aliran ini mengklaim memiliki akar kepercayaan dari semua agama-agama besar. Hebat ya. Jadi ini kayak racikan dari semua agama-agama besar, ya. Dan juga warisan tradisi keagamaan yang sudah ada sejak dulu kala. Jadi udahlah kayak gado-gado gitu ya. Bahkan aliran ini meskipun didirikan tahun 1954 gitu ya, katanya sudah berusia 50.000 tahun yang lalu. Iya, karena gabungan dari beberapa agama katanya ya. Aliran ini memfokuskan dirinya pada roh katanya. Ya.
dan meyakini bahwa manusia sebenarnya bukan produk dari lingkungan atau dari genetiknya. Wah, hebat dah. Nah, Lafayette Ron Hubbard ini sendiri meninggal dunia pada 17 Januari 1986. Ya, kira-kira 2 tahunan sebelum saya ke Australia. Ya, akibat stroke. Ya. Nah, aliran ini diawali dengan konsep bahwa manusia itu pada dasarnya baik dan bahwa keselamatan rohnya bergantung pada dirinya sendiri. Hebat ya. Kemudian juga tergantung kepada rekan-rekannya dan pencapaian rasa persaudaraannya dengan alam semesta. Pokoknya ruwet dah gitu ya. Ada 3 prinsip dasar katanya yang mendasari aliran Church of Scientology ini, yaitu 1. Manusia memiliki roh yang abadi, setuju. 2. Pengalaman manusia berkembang luas dalam seumur hidupnya. Oke, ya logis lah. Kemampuan manusia tidak terbatas, bahkan tanpa disadari oleh manusia itu sendiri. Oke lah, ini kan namanya science gitu ya. Nah, jadi Scientology ini bukan agama yang memberikan doktrin tertentu. Misalnya keselamatan harus melalui ini, harus melalui nabi itu, dan segala macam. Tidak, dia tidak memberikan doktrin seperti itu. Ya. Nah, uniknya Scientology ini mempersilakan para pengikutnya menggunakan caranya atau pengalamannya sendiri untuk menemukan kebenaran dari prinsip Scientology. Menarik ya. Tujuan akhir dari aliran ini adalah pencerahan roh yang sejati dan kebebasan untuk semua manusia, ya. Jadi di sini salah satu yang menarik adalah manusia itu katanya adalah hasil reinkarnasi dari kehidupan yang sebelumnya. Saya juga bingung ya kalau reinkarnasi dari makhluk yang sebelumnya, kan manusia makin lama makin banyak ya. Kalau misalnya saya adalah reinkarnasi dari makhluk sebelumnya, makhluk atau manusia yang mana gitu. Atau mungkin binatang yang mana gitu. Kan dulu kan cuman sedikit gitu ya. Contoh lah Adam dan Hawa cuman 2. Oke lah ada binatang, berapa banyak? Penduduk dunia ada miliatan gitu. Lah kalau miliatan penduduk dunia ini adalah hasil reinkarnasi dari orang atau makhluk sebelum-sebelumnya. Memang sebelum-sebelumnya sudah ada miliatan makhluk. Sudah ada miliatan manusia kan enggak. Di sini aja sebenarnya sudah tidak masuk akal. Tapi oke deh, ya. Kita lihat saja di sini bahwa yang menarik bahwa seluruh kegiatan Church of Scientology ini dibiayai oleh anggota jemaatnya. Ini yang harus diacungi jempol gitu ya. Di situ setiap anggotanya diwajibkan membayar 50 US dollar. Kalau kita kali 15.000, berapa itu? 750.000 per minggu. Wah, lumayan loh. Tapi itu kan di Amerika ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Scientology ini aliran yang mahal untuk dianut. Hanya orang-orang kaya saja yang bergabung dengan aliran kepercayaan ini. Oke? Menarik ya? Nah, berjalan dengan waktu gitu ya, banyak hal-hal kontroversial yang mewarnai perkembangan aliran Scientology ini. Banyak orang-orangnya yang terlibat kasus hukum ya. Bahkan di Prancis ini dicap sebagai sekte sesat ya. Karena adalah beberapa laporan yang mengatakan Church of Scientology ini terlibat dalam perdagangan manusia, menahan orang-orang yang tidak sepakat dengan kehendaknya, atau memutuskan ikatan anggota mereka dengan keluarganya. Atau bahkan pernah ada kasus memaksa seorang wanita untuk mengaborsi kandungannya. Ya, waduh, gawat ya, gawat. Ya, bahkan katanya pernah ada seorang agen FBI menyelidiki dugaan kasus perdagangan manusia oleh Church of Scientology ini. Salah seorang mantan penganut Scientology katanya mengakui dirinya pernah dikurung selama 18 jam sehari tanpa makanan.
Kemudian ada juga mantan pengikut dari Church of Scientology ini yang dipaksa tadi untuk menggugurkan kandungannya. Karena katanya setiap penganutnya dilarang memiliki anak saat mengikuti pelatihan. Kejam ya. Baru tahu saya. Ya. Nah, bahkan salah seorang senator Australia sendiri pernah menyatakan Scientology adalah sebuah organisasi kriminal. Tapi aneh ya, meskipun senatornya bilang Scientology ini adalah organisasi kriminal, tapi dia punya gedung mewah itu di pusat kota Sydney dan di Chatswood, ya. Dan bahkan senator ini menyatakan aliran ini kerap melakukan pemerasan dan penggelapan. Tapi anehnya tetap boleh beroperasi. Itulah hebatnya ya. Nah, menariknya, aliran ini menargetkan beberapa artis karena dianggap kalau dia bisa menggait artis ini bisa membawa para fansnya gitu ya untuk ikut masuk ke Scientology. Ini contohnya artis Kirstie Alley ya, dia anggota Church of Scientology ya. Kemudian Anne Archer. Nah, Chick Corea ini komposer musik jazz, tapi sudah almarhum, ya. Jadi ya, dia ambil dari bintang film, artis sinetron TV, komposer musik. Nah, kemudian ini Lisa Presley, anaknya Elvis Presley, juga anggota Church of Scientology, ya. John Travolta, Church of Scientology. Jadi agamanya John Travolta, Scientology. Nah, yang menarik ini, Will Smith. Ternyata Will Smith juga agamanya Scientology. Bahkan bersama istrinya, Jada apa gitu namanya, yang baru-baru ini kan dia ribut gitu ya di acara Oscar ya, menampar siapa itu pembawa acara karena membuli istrinya. Will Smith dan istrinya membangun sekolah gratis katanya ya. Ya saya nggak pelajari lebih lanjut ya. Tapi ternyata sekolah itu menanamkan nilai-nilai Scientology kepada murid-muridnya. Waduh, bahaya juga ya. Iya, dia membuat sekolah gratis katanya. Nah, ini yang paling menarik. Tom Cruise. Nah, menariknya soal Tom Cruise adalah Tom Cruise awalnya adalah pemeluk agama Katolik yang taat. Bahkan Tom Cruise awalnya pernah bercita-cita mau menjadi pastor. Tapi perkenalannya dengan Mimi Roger itu istri pertamanya ya. Mimi Roger, dialah yang membawa Tom Cruise ke Church of Scientology. Karena Mimi Roger itulah adalah anggota Church of Scientology. Jadi perkenalan Tom Cruise pertama kali ke Church of Scientology karena Mimi Roger. Ya. Tapi dengan Mimi Roger dia cuma 2 atau 3 tahun dia bercerai. Kemudian dia istri keduanya Nicole Kidman. Nah, dia yang membawa, kebalik sekarang. Kalau tadi Mimi Roger yang membawa Tom Cruise ke Church of Scientology, justru sekarang Tom Cruise yang membawa Nicole Kidman ke Church of Scientology. Tapi pernikahan keduanya pun kandas. Akhirnya yang ketiga dia dengan Katie Holmes. Ya, Katie Holmes pun akhirnya menjadi anggota Church of Scientology, tetapi mereka akhirnya bercerai karena Katie Holmes melihat ada yang tidak beres gitu ya dengan Church of Scientology dan dia tidak mau anaknya itu ikut-ikutan masuk Church of Scientology. Maka dari itu mereka bercerai. Waduh, gawat juga ya. Jadi kembali lagi, inilah gereja Scientology yang namanya pakai gereja atau church tetapi tidak mengkhotbahkan Alkitab, tidak pernah berbicara mengenai Yesus, juru selamat dan lain-lain. Ya, hebat ini. Tapi pakai nama Church of Scientology dan pakai logo kadang-kadang salib. Inilah yang jelas-jelas apa ya? Ya udahlah, penyimpangan gitu. Ya,
Atau kalau mau dibilang Injil yang lain, ya boleh juga gitu ya. Karena Injil atau yang diberitakan gitu ya di gerejanya ini bukan Alkitab, tetapi filosofi, doktrin-doktrin yang ditulis oleh Lafayette Ron Hubbard, yang pengacara, pembicara, dokter, dan sekaligus ilmuwan. Dan dia dipercaya sebagai ininya deh, nabinya lah kasarnya ya. Ya karena dia yang menciptakan ajaran Church of Scientology. Jadi inilah Church of Scientology yang harus kita waspadai, karena inilah gereja tanpa Alkitab tetapi memakai nama church atau gereja. Ya. Singkatnya, ini adalah sebuah aliran yang menurut saya sesat. Karena ya sama sekali tidak mengajarkan mengenai Injil, ya kan? Tapi mengajarkan lebih ke filosofi, perenungan, dan lain-lain. Ya mirip-mirip seperti New Age Movement gitu. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.